Jenazah Feby Kurnia hari ini dimakamkan di kampung halamannya di Batam, Kepulauan Riau. Feby merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menjadi korban pembunuhan. Isak tangis keluarga dan warga tak terbendung saat peti jenazah Feby tiba di rumah duka di perumahan Nusa Jaya, Seipanas, Batam. Usai salat jenazah, keluarga dan warga membawa jenazah ke pemakaman Taman Langgeng untuk dikebumikan. Keluarga dan warga berduka dengan kepergian Feby yang dianggap sebagai pelajar berprestasi. Dari selama Feby mengajar pendidikan di SMK Negeri 1 Batam, Feby memang anak yang pintar. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 memang menyabot juara kelas. Kemudian dengan prestasi-prestasi yang diikuti, baik tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Nah, contohnya yang untuk tingkat nasional yang pergi ke Cina kemarin mewakili APEC Yaskem, yaitu untuk bidang lomba ada untuk bidang lomba fisika olimpiade ya. Jadi yang untuk fisika olimpiade inilah yang membawa Feby untuk ke UGM di bidang jurusannya adalah fisika ya, geofisika. Meninggalnya Feby mengejutkan warga karena korban ditemukan tewas dibunuh. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Kasus pembunuhan mahasiswi UGM Yogyakarta akhirnya terkuak dengan penangkapan tersangka. Meski di latar belakangnya perampokan, polisi masih berupaya mengungkap lebih jauh motif tersangka. Pembunuhan Feby Kurnia, mahasiswi geofisika Universitas Gadjah Mada terungkap setelah polisi meringkus tersangka Eko Agus Nugroho. Polisi menangkap Eko yang merupakan petugas kebersihan kampus saat ia akan pulang. Dari pemeriksaan awal terungkap, pembunuhan terjadi pada Kamis pagi. Korban datang ke kampus sekitar pukul 6 pagi. Tersangka mengikuti Feby ke toilet dan kemudian menghabisi nyawa korban. Hanya ingin memiliki barang korban, HP, kemudian perlengkapan kuliahnya itu, mungkin komputer dan sebagainya. Sementara hanya itu sepele kelihatannya. Kita akan dalami lebih lanjut, kira-kira ada motif lain ya. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti handphone, powerbank, dan sepeda motor korban. Kematian Feby diketahui hari Senin setelah jasadnya ditemukan di toilet kampus. Pada bagian leher mahasiswi asal Batam tersebut ditemukan bekas jeratan. Dari hasil otopsi tidak ditemukan bukti kekerasan selain jeratan pada leher. Dari Sleman, Yogyakarta, Putut Karangjati, TV One mengabarkan. Dan sementara itu jasad seorang pria ditemukan dalam tangki air besar di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Diduga ia merupakan korban pembunuhan. Jasad seorang pria ditemukan di dalam tangki air tepat di depan kantor kelurahan Selindung Baru, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jasad yang diketahui bernama Herman, 36 tahun, warga kelurahan Selindung Baru, ditemukan sudah membusuk di dalam tangki air. Saat evakuasi dilakukan, tim Inafis Polres Pangkal Pinang dan Polsek Taman Sari kesulitan untuk mengambil korban karena tangki air yang besar dicor berbahan semen. Penemuan jasad ini pertama kali diketahui seorang sopir antar jemput anak sekolah yang mencium bau busuk di dalam tangki air. Setelah ditelusuri, ada jasad telah membusuk di dalam tangki tersebut. Dari penuturan ibu korban, anaknya sudah tidak pulang selama 1 pekan dan pihak keluarga sempat mencarinya tapi tidak ditemukan. Kemana-mana nyari kan? Tapi pernah Bu, dalam 3 bulan itu ada ketemu, kayak gitu ada pulang kayak gitu? Nggak ada pulang, nggak ada kabar. Aku nanya ke orang-orang kalau sampai tahu ada orang ketemu, nggak deh. Biasa main ke arah sini Pak, Bu? Di Selindungnya lah bolak-balik ah.
Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami kasus penemuan mayat ini. Ini sedang dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Pangkal Pinang. Tentunya kita akan melakukan penyelidikan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi nanti di TKP dan hasil dari visum luar dulu. Apakah ada indikasi kekerasan atau tindakan apa nanti akan kita lihat di sana. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangkal Pinang untuk dilakukan visum. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Sepekan melarikan diri dari Lapas Wanita Bandung, narapidana kasus penipuan serta penggelapan, Melani alias Gladys diringkus petugas kepolisian di sebuah tempat di Jakarta. Pasca melarikan diri sejak 26 April silam, akhirnya narapidana Melani berhasil diamankan petugas saat tengah berada di kediaman salah satu kerabatnya di Jakarta. Tiba di Bandung, wanita berusia 26 tahun ini langsung dibawa petugas kepolisian dan lembaga pemasyarakatan dan ditempatkan di blok khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di dalam lingkungan Lapas Anak Bandung. Selain untuk mempermudah proses penyelidikan, pemindahan Melani ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut guna mencegah aksi tidak diinginkan oleh narapidana lain terhadap Melani. Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat Agus Thoyib memastikan akan mencabut surat keputusan bebas bersyarat bagi Melani. Agus Thoyib juga menegaskan Melani tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli seperti pengakuannya kepada Kepala Lapas Wanita Bandung Surta Duma Sihombing. Terkait hal ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat juga menjamin akan mengevaluasi kinerja Kalapas Wanita Bandung Surta Duma Sihombing. Kita batalkan SK pembebasan bersyaratnya, kita batalkan. Akan ditambah hukuman nggak, Pak? Tidak, hanya dia harus menjalani sisa masa hukuman yang belum dituntaskan. Melani melarikan diri saat tengah menjalani masa asimilasi. Ironisnya, narapidana wanita tersebut melarikan diri saat tengah membersihkan rumah dinas Kepala Lapas Wanita Bandung. Sebelum melarikan diri, narapidana yang menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan ini telah melakukan aksi penipuan disertai penggelapan. Seharusnya, ia akan mendapatkan bebas bersyarat pada 2 Mei dan bebas murni pada 29 Oktober mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Tetaplah bersama kami, kabar penting lain kami hadirkan sesaat lagi di Kabar Petang. Menggoda seperti coklat, mewah seperti emas. Apapun pilihanmu, godaan wanginya tak tertahankan. Dark and Gold Temptation baru, hanya dari Axe. Anda mungkin tidak menyadari, kuman tidak hanya terdapat pada genangan air di luar rumah. Air dalam bak mandi Anda juga terdapat kuman. Untuk mencegah penyakit, desinfeksi air bak mandi Anda dengan Dettol. Tingkat perlindungan terdepan yang secara ilmiah terbukti membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi, Anda yakin? Dettol 100% yakin. Antiseptik nomor 1, rekomendasi